dan mau berangkat. Oke? Oke. Hai sobat semua, pada video kali ini kami akan berbagi cerita tentang pengalaman keluarga kecil kami berlibur untuk pertama kali ke luar negeri. Tapi kita masih mampunya ke yang deket-deket aja dulu ya sobat. Cerita kita kali ini adalah liburan keluarga untuk pertama kali langsung ke dua negara, yaitu Singapura dan Malaysia selama 6 hari 5 malam tanpa travel agent ya. Cerita kita ini akan kita rangkum dalam beberapa bagian ya sobat, yang dimulai dari persiapan keberangkatan kita dan apa saja yang kita perlukan sebelum berangkat, dan bagaimana proses perjalanan kita hingga kepulangannya. Sebagai keluarga biasa yang memiliki banyak kesibukan, tentunya sesekali kita harus menyempatkan diri, rehat sejenak dari aktivitas kita untuk menikmati waktu bersama keluarga. Kebetulan waktu ini adalah libur anak sekolah, jadi kita coba-coba beranikan diri untuk berlibur ke negeri orang dengan budget seminimal mungkin. Sebagai orang awam yang akan memulai perjalanan perdana ke luar negeri, tentunya sangat banyak hal-hal yang harus kita persiapkan ya. Dan pastinya ini akan sangat memudahkan kita dalam perjalanan. Hal pertama yang harus kita persiapkan adalah paspor. Jika kita ada rencana berlibur ke luar negeri, ada baiknya kita mengurus paspor sedini mungkin, jangan mendadak. Karena menurut pengalaman kami mengurus paspor online itu hampir 2 minggu sebelum rencana liburan. Ternyata kuota untuk penyerahan berkas di kantor imigrasi terdekat sudah pada penuh. Terpaksa kami harus mencari kuota yang masih tersedia di kota di tempat lain yang jauh dari tempat tinggal kami. Jadi kami memiliki paspor itu seminggu sebelum keberangkatan. Ini sangat berpengaruh juga buat harga akomodasi seperti tiket pesawat, harga kamar hotel, ataupun harga wahana-wahana berbayar di tempat negara tujuan yang seharusnya lebih murah jika kita pesan jauh-jauh hari. Yang kedua, setelah paspor selesai adalah mengenal negara tujuan dan melakukan riset perjalanan. Kita perlu juga belajar atau minimal mengetahui hal-hal penting tentang negara tujuan kita, karena tentunya akan sangat berbeda liburan di negara sendiri dengan di negara orang. Baik itu destinasi tujuan wisata, sistem transportasinya, beserta rute perjalanannya, sistem pembayaran juga, makanan, serta penginapan kita, apalagi kita membawa keluarga dan anak-anak. Yang ketiga adalah membuat itinerari perjalanan. Itinerari adalah rencana perjalanan yang kita susun ketika akan bepergian. Rencana perjalanan ini meliputi durasi waktu liburan, jadwal kegiatan harian, destinasi yang akan dikunjungi, transportasi, estimasi biaya, konsumsi, akomodasi, dan penginapan, dan hal lainnya. Dengan menggunakan itinerari, rencana perjalanan kita akan semakin maksimal supaya kita bisa mengukur budget kita sesuai dengan mata uang yang akan kita tukarkan, karena kita akan memakai mata uang yang berbeda selama di negara orang. Yang keempat adalah memesan tiket pesawat dan hotel. Selanjutnya, kita harus pesan tiket pesawat pulang pergi dan hotel sesuai dengan negara tujuan. Waktu itu, kami pesan tiket pesawat dan hotel dari Traveloka ya sobat. Jadi karena kita liburannya ke dua negara, jadi tiket pesawat perginya langsung ke Bandara Changi, Singapura, dan hotel yang akan kita tinggali selama di Singapura. Dan tiket pesawat pulangnya dari Kuala Lumpur, Malaysia, beserta hotel kita selama di Malaysia. Sementara dari Singapura ke Kuala Lumpur, Malaysia, kita akan tempuh lewat perjalanan darat. Selanjutnya yang kelima adalah menyiapkan kartu EZ-Link. EZ-Link merupakan salah satu jenis kartu prabayar berupa e-money
yang biasa kita gunakan untuk transportasi umum selama di Singapura ya sobat. Jadi kartu ini digunakan untuk setiap orang karena waktu itu kami perginya berempat. Jadi kami membeli 4 buah kartu. Oh ya sobat, kami membeli EZ-Link dari marketplace ya. EZ-Link sendiri memiliki beberapa keunggulan seperti tidak hanya bisa digunakan untuk membayar transportasi umum seperti bus dan MRT, tapi juga bisa digunakan untuk alat pembayaran taksi, membayar makan di restoran, membayar belanja kita, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah SIM card. Karena SIM card kita nggak bisa dipakai di sana ya sobat, kecuali pakai roaming. Jadi kita beli SIM card Digitravel yang bisa digunakan langsung tanpa aktivasi untuk 5 negara. Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Dan harganya juga lumayan murah. Jadi kita berempat hanya membeli satu SIM card yang kuotanya 2 GB per hari selama seminggu. Yang juga bisa kita gunakan sharing bersama anggota keluarga. Karena di hotel juga biasanya disediakan wifi gratis ya sobat. Yang ketujuh adalah mengisi arrival card. Jika kita ke Singapura, kita harus mengisi SG arrival card terlebih dahulu. SG arrival card dapat kita download di Play Store atau di App Store di mobile kita ya sobat. Namanya MyICA, Immigration and Checkpoint Authority Singapore, atau merupakan versi digital dari White Card yang harus diisi oleh turis untuk mendapatkan izin masuk dari otoritas imigrasi Singapura. Kartu kedatangan ini bisa diisi sejak 3 hari sebelum ketibaan kita di Singapura. Sama halnya jika kita ke negara Malaysia, kita juga harus mengisi kartu kedatangan kita yaitu MDIC, Malaysia Digital Arrival Card, dan mengisi data-data lengkap kita di sana. Dan kartu kedatangan ini juga sebisa mungkin diisi sejak 3 hari sebelum ketibaan kita di Malaysia. Yang kedelapan adalah menukar mata uang negara tujuan. Jadi jangan lupa untuk menukarkan mata uang dolar Singapura atau ringgit Malaysia sebelum berangkat. Meski banyak tempat di Singapura dan Malaysia menerima contactless payment, uang tunai tetap dibutuhkan. Waktu ke Singapura dan Malaysia, kami lebih suka mengambil uang langsung dari ATM. Rasanya lebih praktis dan biaya adminnya terasa lebih murah dibanding menukar uang di money changer. Namun, hal ini kembali lagi ke preferensi masing-masing ya sobat. Yang kesembilan adalah barang bawaan. Hal yang harus kita ketahui juga adalah tentang bagasi pesawat. Bagasi pesawat itu terbagi 2 ya sobat, yaitu bagasi kabin dan bagasi pesawat. Nah, satu orang hanya memiliki maksimal 7 kilo bagasi kabin dan ukuran bagasinya pun sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan rata-rata maskapai. Dan jika barang bawaan kita lebih dari 7 kilo, akan masuk ke bagasi kargo pesawat yang tarifnya lumayan mahal dan dihitungnya per kilo. Lain halnya jika kita mendapat free bagasi seperti yang biasa kita dapat dalam penerbangan domestik. Dan itu sangat jarang. Di samping itu, kita juga harus pelajari barang bawaan kita. Mana yang bisa kita bawa dan mana yang tidak bisa, sesuai dengan ketentuan penerbangan internasional. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah barang-barang pendukung penting lainnya yang opsional. Misalnya, bidet. Di Singapura, rata-rata hotel dan toilet umum tidak menyediakan bidet, melainkan tisu. Jadi kita perlu juga mempertimbangkan bidet portable ya sobat. Selanjutnya, botol air minum isi ulang. Pastikan kita membawa botol yang kosong. Karena membawa botol yang berisi air tidaklah diperbolehkan. Botol ini akan berguna ketika kita sudah sampai di Singapura, karena di sana banyak sekali tap water yang disediakan. Sebab harga air putih di Singapura terbilang cukup mahal.
Kita juga perlu menyediakan obat-obatan ya sobat, seperti obat batuk, obat demam, obat sakit perut, atau obat-obatan rutin yang biasa kita konsumsi selama di Indonesia. Hal ini untuk mengantisipasi jika kita tiba-tiba merasakan sakit. Yang terakhir adalah pakaian, juga alas kaki yang nyaman. Karena selama di Singapura kita diharuskan banyak berjalan kaki. Karena Singapura adalah kota yang benar-benar ramah dengan pejalan kaki. Jalan kaki di Singapura benar-benar menyenangkan. Setelah semua sudah kita persiapkan, selanjutnya kita cus.